banyak pekerjaan yang harus dilakukan supaya semua data betul-betul bisa masuk. Dan adik-adik percaya bahwa ternyata buku kita tuh bakal jadi 7.000. Bukan bakal jadi, udah ada 7.000, baru masuk data di komputer baru 700. Jadi masih ada 6.300 yang harus diinput. Kerja keras yang luar biasa. Mana ya ada yang bantuin input komputer? Saya angkat tangan. Angkat tangan. Kita tepuk tangan, terima kasih banyak. Kalian sudah bekerja luar biasa, masih panjang, masih ada 9 kali lagi gitu ya. 9 kali itu kan ini 700 dari 7.000 baru 10% ya. Jadi masih ada 90% yang harus diinput. Diusahakan untuk bekerja konsisten untuk memasukkan data itu karena penting sekali untuk kita punya perpustakaan yang representatif. Kalau ditanya sama Pak Puguh hatinya gimana, ya memang saya 25 tahun bekerja di perusahaan distribusi buku. Dari saya nggak suka buku sampai dipaksa suka buku, dari yang nggak suka anak jadi suka anak, dari yang orang kampung cuman tinggal di rumah kecil di sebuah pojokan kota Jakarta sampai bisa keliling dunia. Keren. Ya, saya mengunjungi puluhan negara karena buku. Karena saya bekerja di sebuah tempat yang mendistribusikan buku-buku yang luar biasa, dan tempat ini mendidik saya untuk belajar menjadi orang tua, belajar untuk bisa bagaimana membuat anak-anak itu suka baca. Mengalami hambatan yang luar biasa. Tahun 98 ambruk penjualan, tahun 90 penjualan dari 20.000 jadi 2.000. Punya sales force dari 1.000 tinggal 40. Saya cuma datang ke yang punya dan bilang, Pak, ini mau diteruskan atau gimana? Saya siap diberhentikan. Karena manajer sebagian besar udah diberhentikan, tinggal saya. Yang punya perusahaan bilang begini, Irin, kalau ada orang yang mau menggantikan jualan buku, kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang menggantikan, kan jualan buku itu setengah mati susah ya. Kalau nggak ada perusahaan yang mau menggantikan untuk jual buku-buku ini, saya akan serahkan harta saya sampai habis, baru kita tutup. Sementara hartanya buku. Setiap bangun pagi, kata bagian keuangan dia, gintring, pagi-pagi nih, yang keluar dari bunga uang dia, itu cukup untuk bayar 2.000 karyawan. Jadi kebayang dong ya hartanya. Di situ saya menangis. Saya bilang, ini bapak tua, kaya raya minta ampun kok punya hati gitu. Itu mengubah saya tahun 90. Saya betul-betul serahkan apa yang saya bisa untuk memajukan perusahaan tersebut sampai saya pensiun. Jadi kalau lihat buku emang langsung kejang-kejang gitu. Terus kalau ngeliat perpustakaan, jadi Jadi Sam tuh udah beberapa kali minta Bubun tuh ngeliat perpustakaan, cuman nggak tahu kan segala sesuatu ada waktunya ya. Jadi hari itu kesini ngeliat langsung shock. Katanya terdiri dari anak-anak yang semua dalam proses pendidikan. Katanya ini sebuah yayasan yang punya visi yang luar biasa. Kalau menurut Bubun tercermin dari perpustakaan, bukan tercermin dari bagusnya asrama, WC-nya keren, dipencet muncrat airnya enggak gitu. Nah perpustakaan ya maaf nih, saya ngomong apa adanya lah ya, nggak bisa ditutup-tutupin. Sangat tidak representatif. Jadi keluar tuh lemes ya, Mas Bubun tadi ngerti ini muter. Oh ada mesin A, B, C, ada spray, lemari spray dalam situ coba. Punya yang satu mungkin, yang satu tengkurap, yang satu celentang, yang satu berdiri. Gak jelas lah tuh buku ya. Jadi ngeliat itu, dada saya bergetar, terus saya ke ruang makan sama adik-adik. Nanya, yang ke perpustakaan seminggu yang lalu siapa? Gitu kan? Gak ada yang angkat tangan. 2 minggu yang lalu gak ada yang angkat tangan. Sebulan yang lalu gak ada yang angkat tangan. 2 bulan yang lalu gak ada yang angkat tangan. Saya takut kalau saya nanya. Setahun yang lalu gak ada yang angkat tangan, juga saya pingsan. Punya perpustakaan kok anak-anak sekolah gak pernah masuk ke situ, ya gimana? Jelas artinya perpustakaannya tidak menarik. Betul? Ya, lu jangan malu-malu karena jangan takut-takut karena ada Dedi Sam loh.
tidak menarik? Iya. Bener dah. Kalau menarik masa 2 bulan? Kalau sekarang ditanya nih, mungkin ya. Yang sejak masuk sini belum pernah masuk perpustakaan barangkali ada juga. Ya, jadi kepikiran, ngolah, doa dan sebagainya, muncullah sebuah tekad. Saya mulai dari yang kecil deh di Pondok Penuh ini, gak usah ngomong wah ini gitu, wah nggak usah lah mau bikin villa cottage, nggak usah lah gitu ya. Saya mulai aja dari basic yang mencerminkan bahwa kalian adalah generasi pembelajar. Generasi pembelajar bolehlah ada gadget kata di desain. Oh nggak ke perpustakaan kan bukan berarti nggak baca buku, karena kan ada gadget, boleh lah. Tapi bagaimanapun yang namanya generasi pembelajar itu tidak bisa lepas dari buku. Bahan-bahan yang ada di YouTube, yang ada di apapun juga itu kalau belum tertulis dalam sebuah buku, belum bisa loh diakui. Kalau kita menemukan sesuatu, mesti tetap tertulis nggak? Kalau nggak tertulis sudah bisa diakui sebagai sebuah penemuan belum? Ya jadi untuk bisa menulis nggak mungkin seorang penulis itu tidak suka baca, gitu kan? Jadi harus suka baca. Bolehlah pakai gadget, oke. Tapi yang sekarang diusahakan untuk pakai gadget di dalam sini deh ya kali gitu ya kali ya. Jadi usahakan untuk kita membiasakan diri untuk membaca. Ada patah kuno yang bilang bahwa membaca itu jendela ilmu, gitu kan? Jadi kalau kita mau buka menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, ya rajinlah membaca. Membaca mulai dari mana? Anak kecil itu diajar membaca, membuka buku itu susah. Motorik halusnya harus terlatih dengan baik supaya dia bisa buka satu halaman, satu lembar di lembar. Itu perlu skill, soft skill, motorik halus itu perlu sekali. Jadi itu salah satunya. Dan kalau udah baca itu enak. Sayangnya kebiasaan saya yang mungkin kurang begitu baik. Saya kalau baca buku biasanya senang beli, nggak senang minjem. Kenapa? Karena saya pasti coret-coret. Stabilo lah, ada ngomel lah, ada nanya lah gitu. Jadi banyak orang, itu ada satu buku yang terkenal yang cukup banyak dijual, khususnya di lingkungan saya. Itu judulnya Yes Your Baby is a Genius. Bayi Anda pintar gitu ya. Nah buku saya yang udah saya baca itu laku, harga bukunya 225.000. Kalau udah saya baca laku sejuta. Kenapa? Beli buku itu baru itu 225, bekas saya itu sejuta. Coba kenapa? Banyak coretannya. Oh ini gini, ini udah ada nih satu nama, pokoknya coret stabilo segala macam itu dibeli orang 1 juta. Jadi baca buku itu ternyata cuma dari baca buku dan bikin coretan bisa dapetin income tambahan. Nah adik-adik semua, kalau Tuhan udah bergerak, Tuhan udah ngorek hati Ibun untuk melakukan sesuatu, saya percaya Tuhan pasti selesaikan. Sampai sekarang uang pribadi 1 rupiah pun belum ada yang keluar. Nah udahlah, tapi relatif. Ini diberesin sama Tuhan. Cuman masukin grup, saya mau buka perpustakaan, butuh 25 rak, IKEA, bla 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 segala macam. Lin coba lo angkat tangan, ini Tante Nova, boleh angkat tangan lagi. Salah satu yang langsung merespon, Bun gua 10 ya Bun. Ada yang WhatsApp, Bun gua 10, Bun gue selesai, 25 selesai nggak sampai setengah jam. Kipas angin dateng, ya gua pasangin ya Bun, yang apa segala macam ini itu udahlah, pokoknya dia bilang ya udah Bun, ini gue ngecek harganya 564.000, dikasih 600.000 selesai kipas angin gitu. Butuh laptop, aduh mati gue laptop. Tinggal ngomong sama teman zaman dulu, dia di Papua udah sukses punya 3 toko komputer di sana. Siap, Sabtu saya minta, Senin dia gitu. Sampai ke sini ya, bagus gak? Saya juga nggak tahu bagus apa enggak. Jadi percaya sekali kalau kita mulai dengan hati, kita lakukan dengan bersih, maka Tuhan akan selesaikan. Amin, rame-rame yang keras. Amin. Jadi hari ini kalau ini dibuka, bukan karena
kerja keras saya bukan karena, tapi betul-betul karena Tuhan menggerakkan setiap hati yang tersentuh untuk melanjutkan. Jadi kita bersyukur sekali. Kalau Mas Bubula, aduh pun ini luar biasa segala macam, enggak. Saya bilang saya hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tujuannya cuma satu, pengen menyenangkan hati Dia. Jadi kita berkarya apapun juga, bikinlah Tuhan kita semua. Terima kasih, selamat membaca.